Selamat datang. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kita lakuin sekitar 25.000 kali sehari. Tapi, jangan-jangan selama ini kita salah melakukannya. Kita akan bongkar sebuah gagasan yang cukup mengejutkan, bahwa kita sebagai manusia mungkin udah lupa cara melakukan fungsi paling dasar, yaitu bernafas dengan benar. Penilaian jujur ini datang langsung dari James Nestor, penulis buku yang jadi sumber kita kali ini. Jadi ini bukan sekedar teori ya, ini tuh masalah pribadi dia sendiri. Pengakuannya ini bikin kita mikir, kalau seorang peneliti yang sedetail itu aja punya masalah ini, gimana dengan kita semua? Nah, pertanyaan ini provokatif banget dan ini inti dari pembahasan kita. Mungkin kedengarannya agak berlebihan ya, tapi bukti-bukti yang ada nunjukin kalau manusia modern tuh menderita banyak banget penyakit yang nggak ditemuin di nenek moyang kita, atau bahkan di hewan liar. Coba deh kita lihat datanya. Mendengkur, gigi berantakan yang sekarang dianggap wajar, sleep apnea, cemas, asma. Wah, daftar penyakit modern yang ada di sini pasti udah nggak asing lagi buat kita. Nah, Nestor berpendapat kalau ini semua bukan masalah yang terpisah-pisah. Ini semua adalah gejala dari satu akar masalah yang sama. Cara kita bernapas udah berubah total. Jadi gimana ceritanya kita bisa sampai kayak gini? Jawabannya, ini yang bikin kaget, ternyata ada di masa lalu evolusi kita, jauh banget di belakang. Justru perubahan-perubahan yang kita anggap sebagai kemajuan, kayak penemuan api dan pertanian, ternyata punya efek samping yang nggak pernah kita duga untuk anatomi pernafasan kita. Coba lihat lini masa ini. Ini nunjukin perjalanan anatomi kita yang mengejutkan. Dulu banget, nenek moyang kita kayak Homo habilis punya rahang yang kokoh karena makanannya alot dan berserat. Ini bikin saluran napas mereka lega. Terus kita mulai masak. Makanan jadi lebih empuk. Rahang kita jadi pensiun dini, menyusut. Emang sih ini menghemat energi buat perkembangan otak. Tapi ada harga yang harus dibayar sama wajah kita. Dan ini dia inti masalahnya. Mulut kita sekarang ini jujur aja kekecilan. Nggak ada cukup ruang buat semua gigi kita. Makanya jadi tumpang tindih dan berantakan. Yang lebih penting lagi, lidah kita juga jadi nggak punya tempat. Akhirnya jatuh ke belakang dan nutupin jalan napas. Apalagi pas kita tidur. Bisa dibilang kita ini berevolusi untuk bikin diri kita sendiri susah napas. Oke, sekarang kita pindah ke solusinya. Karena untungnya masih ada jalan keluar. Kabar baiknya adalah kita bisa mulai memperbaiki kerusakan ini dengan satu langkah pertama yang paling manjur. Pakai lagi organ yang emang dari sananya didesain buat bernafas. Ya, apalagi kalau bukan hidung. Perbedaannya tuh, wah, jauh banget. Napas lewat hidung yang di kolom kiri itu bukan sekedar pilihan, tapi emang keharusan biologis. Hidung menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Penyerapan oksigen bisa naik sampai 20% dan bisa nurunin tekanan darah. Sebaliknya, napas lewat mulut yang di kanan itu bikin badan dehidrasi, micu respon stres, dan jadi penyebab utama ngorok plus sleep apnea. Nasihat ini tuh bukan hal baru loh. Di tahun 1800-an, seniman George Catlin keliling Amerika dan dia kagum banget sama kesehatannya suku-suku asli Amerika. Dia nemuin satu kesamaan di antara mereka semua, mereka napasnya cuma lewat hidung. Dia saking yakinnya sama hal ini, sampai nulis buku dengan judul Tutup Mulutmu dan Selamatkan Hidupmu. Nah, sekarang siap-siap buat ide yang kayaknya aneh banget. Gimana kalau saya bilang, untuk mendapatkan lebih banyak oksigen ke sel-sel tubuh, Anda justru perlu bernapas lebih sedikit. Kedengarannya kebalik kan? Tapi ini ada dasar ilmiahnya yang kuat. Kuncinya ada di sesuatu yang disebut efek Bohr. Gini deh, bayangin sel darah merah itu kayak truk pengantar paket yang isinya oksigen. Nah, karbon dioksida atau CO2 itu adalah orang yang tanda tangan serah terima paketnya. CO2 inilah yang ngasih sinyal ke truk buat nurunin oksigennya ke jaringan dan organ kita. Tanpa CO2 yang cukup, oksigennya bakal nempel terus di sel darah merah, nggak pernah sampai ke tujuan. Nah, ini dia paradoksnya. Waktu kita napas kebanyakan dan terlalu cepat, kita malah buang-buang CO2. Seperti yang digambarin di sini, tanpa CO2 yang cukup, sel darah merah kita jadi pelit sama oksigen, bikin sel-sel tubuh kita kelaparan. Justru dengan bernapas lebih pelan dan lebih ringan, kadar CO2 kita jadi seimbang, yang anehnya malah bikin oksigen bisa dilepaskan dengan bebas supaya sel-sel kita bisa berfungsi optimal. Oke, jadi gimana cara kita nerapin ini semua? Napas yang sempurna itu kayak apa sih? Untungnya, ilmu pengetahuan modern dan kearifan kuno ternyata sampai pada jawaban yang sama. Dan jawabannya simpel banget. Jawabannya ada di satu angka ajaib ini, 5,5.
Penelitian udah nemuin kalau laju pernapasan yang paling optimal itu sekitar 5,5 tarikan napas per menit. Artinya, ya kira-kira 5,5 detik buat tarik napas dan 5,5 detik buat buang napas. Dan yang paling keren, ritme ini tuh bukan penemuan baru. Ini adalah detak jantung dari doa-doa kuno. Dari mantra umat Buddha sampai doa rosario Katolik. Ritme ini menyelaraskan jantung, paru-paru dan sirkulasi darah ke dalam kondisi yang disebut koherensi. Gampangnya, ini adalah kondisi di mana semua sistem tubuh kita jadi selaras dan bekerja sama dengan harmoni yang sempurna. Oke, ayo kita rangkum semuanya jadi satu latihan simple yang bisa langsung Anda coba sekarang juga. Pertama, tutup mulut. Kedua, bernapas lewat hidung. Tarik napas dengan lembut selama sekitar 5,5 detik dan buang napas juga pelan-pelan selama 5,5 detik. Ulangi, udah sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Kita sering banget kan nyari solusi kesehatan yang rumit di luar sana. Tapi gimana kalau salah satu alat paling hebat untuk kesehatan kita itu bukan sesuatu yang kita beli, tapi sesuatu yang kita lakukan setiap saat? Gimana kalau jalan menuju kesehatan yang lebih baik itu sebetulnya tersembunyi di dalam setiap tarikan napas kita hari ini?